Kita izin share screen dulu. Nampak teman-teman? Pak. Jelas Pak. Sudah jelas. Oke, kelihatan ya, ganteng. Ya, kelihatan. Oke, bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu secara tatap maya atau istilahnya daring ya, kerennya. Dalam rangka program pertama komunitas belajar kita terkait pada webinar. Sebelumnya kita selalu mengadakan komunitas belajar kegiatannya itu secara luring. Sekarang kita masuk ke secara daring. Semoga ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas webinar kita untuk kedepannya. Oke, pada webinar kali ini kita yaitu optimalisasi PMM melalui komunitas belajar SMA Negeri 1 Madang Suku 1. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sutarjo SPDMM atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami terkait menjadi narasumber pada kesempatan kali ini, dan juga tentunya terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang sempat hadir yang juga memberikan kesempatan kepada kami. Kami yakin teman-teman juga hebat baik itu di Rasuan maupun di tempat yang lain. Saya yakin presentase atau kompetensi yang dimiliki rekan-rekan itu lebih dari kami. Tapi di sini perlu kami garis bawahi, pada kesempatan kali ini kita niatnya berbagi praktik. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kita sama-sama berbagi seperti apa tips dari mengerjakan PMM sehingga divalidasi dan mendapatkan sertifikat, dan tujuan yang utama yaitu meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Oke, sebelum kita lanjut nih rekan-rekan, monggo. Kita sepakatin dulu apakah webinar ini ada kesepakatan on cam atau seperti apa kayak kita sepakatan di kelas. Apa wajib on cam, apa itu raise hand atau gimana, silahkan ditulis di kolom chat ya rekan-rekan. Kesepakatan ketika webinar. Gimana rekan-rekan? Untuk on cam-nya disepakati atau enggak? Oke, di situ ada Pak Jul bertanyanya raise hand ya Pak Jul ya. Oke, Bu Yuni sepakat. Oke, Pak Ajis hadir. Nanti ada link khusus daftar hadirnya ya Pak Ajis ya. Insya Allah nanti akan di-sharing oleh Bu Nur. Oke, jadi kesepakatannya on cam, dan ketika kita bertanya silakan rekan-rekan menggunakan icon raise hand pada aplikasi Zoom-nya. Oke, yang berikutnya ini kami ada sedikit pantun nih teman-teman. Bentar ya. Kok nge-lag? Bentar. Aduh. Bentar ya rekan-rekan, kok nge-lag, kita stop dulu share screen-nya. Oke, Pak Ari, sabar menanti. Kendala seperti yang kita prediksi. Kita share screen lagi, mohon maaf. Oke, di sini ada pantun. Buat tepung bahannya ikan. Tolong dong kata respon cakepnya dong. Datang saudagar. Lagi Ari.
Oke, selamat bergabung saya ucapkan. Semoga webinar ini menjadi terima kasih. Amin. Oke, berikutnya kami mohon bantuan teman-teman. Yuk, coba kemukakan perasaan teman-teman melalui emoticon yang ada, reaction yang ada di tombol Zoom. Kalau misalnya perasaan lagi senang, mungkin tombolnya suka atau gimana, silakan rekan-rekan. Silakan dimanfaatkan tombol responnya. Nggak berfungsi. Enggak berfungsi, ya udah di kolom chat aja, Bu. Monggo, silakan. Gimana perasaan hari ini? Apakah Oke. bahagia atau galau atau apa? Kalau kami sendiri itu ada kabar bahagia. Alhamdulillah, kami ada nanti kami beri kabar yang lain bahagianya seperti apa. Insya Allah nanti ada tanggal 8 kami ada kesempatan lagi untuk yang lebih lebih baik lagi. Bahagia, bahagia, bahagia. Oke, Pak Endang, boleh open mic bahagianya seperti apa Pak Endang? Oke, terima kasih Pak Ari. Oke. Webinar ini kan perdana nih bagi Kombel SMA Negeri 1 Madang 1 Pak Ari. Ya, betul. Walaupun banyak tantangan, banyak hambatan, tapi dengan semangat semangat untuk apa namanya belajar menguasai IT, salah satunya melalui webinar ini, bisa harapannya bisa menambah wawasan Ya. kita Pak Ari. Itu. Oke, menambah wawasan. Oke, ada yang lain rekan-rekan? Oke, terima kasih Pak Endang atas responnya. Yang jelas kayaknya kita semua lagi keadaan bahagia semua ya rekan-rekan. Semoga kebahagiaan kita akan tetap terjaga sampai kapanpun. Oke, berikutnya di sini kami, oke, ini identitas kami. Kami adalah guru SMA Negeri 1 Madang Suku 1. Mohon maaf, slideshow-nya agak macet, jadi kami slide-nya seperti biasa aja. Yang berikutnya yaitu kami juga dipercaya sebagai tutor universitas terbuka. Kami juga pernah menjadi narasumber pendamping kurikulum 2013 dan juga guru pendamping MGMP Bahasa Inggris berbasis HOTS. Pada tahun 2021 dan 2022 kami juga mendapatkan kesempatan menjadi sahabat rumah belajar untuk Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga pada tahun yang sama kami mendapatkan Google Master Trainer yaitu level 1 dan level 2. Kami juga merupakan lulusan guru penggerak angkatan 4 sekaligus menjadi pengajar praktik angkatan 9. Nah, untuk yang berikutnya di sini kami niatnya bukan pamer rekan-rekan. Di sini kami setelah ini narasumber dan ke bawah itu adalah salah satu hadiah bagi kami pribadi atas keaktifan kami melalui PMM, kegiatan melalui PMM. Yaitu yang pertama sebagai narasumber berbagi praktik baik angkatan 1 yang berikutnya yaitu kreator ide praktik PMM. Nanti kami akan sharing gimana jadi kreator ide praktik karena ketika rekan-rekan sudah tergabung sama tim bagian PMM nanti akan ada beberapa kesempatan yang terbuka secara lebar. Yang berikutnya kami juga mendapat kesempatan sebagai kontributor modul dan bahan ajar di PMM. Dan juga barusan kami masuk seleksi lulus pada penulis artikel webinar PMM. Dan mohon doanya, kami sedang mengadakan pelatihan yaitu penelaah aksi nyata PMM di mana di situ kami diberi kesempatan dari 2.000-an peserta kami mendapatkan kesempatan sebagai penelaah aksi nyata. Kalaupun sudah lulus, insya Allah aksi nyata rekan-rekan itu kami akan diberi kesempatan untuk menelaah aksi nyatanya. Yang berikutnya tentunya rekan-rekan ketahui bahwa kami juga termasuk konten kreator yaitu IG kami Ariam Belitang dan YouTube kami adalah Wong Belitang Channel. Oke, di sini kita ada pertanyaan rekan-rekan. Menurut pendapat rekan-rekan, seberapa penting sih kompetensi bagi seorang pendidik? Dan monggo silakan diberikan alasannya. Boleh jawab di via chat ataupun langsung open mic dan raise hand tentunya. Monggo disilakan rekan-rekan.
Ayo, Bu Yuni, Pak Endang, rekan-rekan yang lain, Bu Nur. Maaf Pak Ardi, tolong diulangi tadi Oke, menurut Bapak pertanyaannya. Ibu, seberapa penting kompetensi bagi seorang pendidik? Nah, kita kan pendidik, kita perlu adanya kompetensi. Nah, menurut Bapak Ibu, seberapa penting Ya, kompetensinya? Yang berikutnya, berikan alasan terhadap jawaban Bapak. Monggo diaturin. oke. Kalau menurut saya pribadi sebagai seorang pendidik, kompetensi itu sangat penting. Apalagi kita sekarang ini dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang profesional. Sebagaimana kita ketahui ada 4 kompetensi yang ada di eh, syarat sebagai guru profesional dan nantinya setiap mau naik pangkat atau naik jabatan itu ada juga yang namanya uji kompetensi Pak Ari. Dan saya sendiri kebetulan sudah mengalami dan melalui uji kompetensi tersebut. Dan untuk yang fitur terbaru kalau tidaknya. Jadi itu memang benar-benar sangat dibutuhkan sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Oke, di sini di kolom chat ada Bu Dwi yang mengatakan sangat penting karena untuk mencerdaskan anak bangsa, maka guru sendiri harus berkompeten. Boleh dijelaskan lebih lanjut, Bu Dwi, terkait jawabannya? Halo, Bu Dwi? Pak, Oke, monggo Bu Dwi diaturin. ya Pak Ari. Ya Pak, menurut saya penting guru itu juga harus berkompeten, tidak hanya sekedar mampu menguasai materi, tetapi juga harus menguasai bidang teknologi agar anak-anak zaman sekarang ini canggih teknologi, gurunya juga harus mampu mengaplikasikan teknologi tersebut dalam hal pembelajaran di kelas, Pak. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi atas pendapatnya. Intinya kita sepakat ya bahwa kompetensi itu bagi seorang pendidik sangat penting ya. Gitu ya rekan-rekan bisa disimpulkan ya. Ya, Oke. Di sini adanya Bu Arni ya hadir ya. Ada salam sapa dari Dumai untuk Bu Arni. Oke, berikutnya rekan-rekan ada pertanyaan lagi nih. Boleh siapapun menjawab. Di sini juga ada Pak Jul. Tentunya Pak Jul inspirasi banget bagi kami pribadi juga dan rekan-rekan yang lainnya. Eh, Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 itu ada keterangan bahwa seorang pendidik harus memiliki 4 kompetensi. Yuk, ada yang bisa sebutkan apa saja kompetensinya? Monggo rekan-rekan. saya Pak. Oke, monggo. Kompetensi pedagogik, Pedagogik. kompetensi kompetensi kepribadian, Oke, sosial, oke, kompetensi profesional, oke. dan satu lagi kalau nggak salah sosiokultural. Oke, ada pendapat yang lain? Kita belum bisa Idem. bilang benar atau enggaknya ya. Oke, monggo silakan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, 4 kompetensi seorang pendidik yang harus dimiliki. Adakah pendapat lain? Kayaknya suara Pak Ajis belum terdengar Ada ya. kepemimpinan. Kayaknya ada kepemimpinan deh ya. Kepemimpinan, kayaknya tapi ya baru ya. Nggak apa-apa, kan baru kayaknya. Boleh iya, boleh. Kayaknya Pak Pedagogik, Ajis, monggo Pak Ajis. kepribadian. Saya menunggu Pak Jul, boleh open mic juga nggak masalah Pak Jul. Lupa deh. Apa Mbak? Apa Ari lagi ada trouble-trouble di
Oh, trouble dikit. Gini, Oke. gini. Saya yakin rekan-rekan semua itu mengingat kok. Oke. 4 kompetensi yang harus dimiliki yang sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 pasal 8 khususnya, yaitu yang pertama, benar yang kata Bu Yuni tadi bilang, bahwa kompetensi kepribadian. Yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Yang ketiga kompetensi sosial. Yang keempat yaitu tentunya kompetensi profesional. Oke, tadi sudah berpusing ria dengan mengingatkan beberapa ya. Saya ada permen nih. Oke, ice breaking kata kita tuh. Cluenya berputar-putar. Pertanyaan pertama, 2 tambah 7 sama dengan berapa? Ayo, langsung sebutkan aja rekan-rekan. 9. 9. Ada yang lain? Nah, tidak, 9 itulah aku. 9 itulah. Oh, sombongnya. 9. Oke, terima kasih. Lumayan banget itu. Cerdas. Oke, benar. Berikutnya 13 tambah 5. 18. 6. Repot, 18 kurang. 6. 6, oke. 6 benar. 3 tambah 9. 12. Yang pinter siapa sih? Pak Aji siapa tuh? Yang berikutnya 8 tambah 7. Nggak tahu. 8 tambah 7 berapa? 3. Oh ya. Ada yang belum paham? Cluenya tuh berputar-putar rekan-rekan. Ingat aja yang berputar-putar di rumah tuh apa kira-kira? Yaitu jam. Jadi ketika kita jumlahkan lebih dari 12 berarti dia hasilnya ngulang lagi dari angka 1. Jadi 2 tambah 7 karena di bawah 12 berarti tetap 9. 13 tambah 5 itu 18 berarti dia dikurang 12 berarti jumlahnya sama dengan 6 gitu. Mohon maaf guru matematika bukan untuk hitung-hitungan sesuai matematika tetapi hanya sebatas ice breaking aja. Merusak konsepsi. Oke, yang berikutnya di sini ada yang kita sebut pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Pelatihan mandiri itu yaitu memuat berbagai materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Nah, pertanyaan pertama, langsung open mic juga nggak apa-apa rekan-rekan. Apakah pelatihan mandiri bersifat wajib? Gimana jawabannya rekan-rekan? Wajib. Wajib, Pak. Boleh kemukakan alasan, ada yang wajib, ada yang tidak. Monggo open mic, siapa yang bilang wajib, kemukakan alasannya. Wajib untuk memenuhi e-kinerja. Oh, wajib memenuhi e-kinerja. Wajib pada diri kita ya, bukan wajib karena dari pemerintah ya. Ya. Oh iya. Di sini wajib secara keseluruhan. Oke, Ya, yang betul. tidak wajib tadi apa? Karena kita dituntut untuk menjadi guru yang profesional. Oke, dituntut bahasa itu Wajib, Pak Ari. kayaknya agak lebih sedikit memaksa ya. Fardu ain, Pak Adi, fardu ain. Oh, fardu ain. Oh ya, Ustadz Aziz bilang fardu ain. Oke, terima kasih. Yang tadi jawab tidak wajib, boleh kemukakan alasannya teman-teman? Ayo, tadi terdengar loh ada kata tidak wajib loh. Sunnah berarti itu ya? Iya. Ayo. Sunnah itu berarti. Iya, sunnah. Siapa yang jawab tadi? Yang tidak wajib tadi. Oke. Menurut kami pelatihan mandiri itu sifatnya wajib, benar kata teman-teman tadi, yaitu kenapa? Karena yang kayak tadi kita tinjau sebelumnya, saya sudah kasih clue sebenarnya jawabannya. Karena setiap pendidik itu wajib untuk meningkatkan kompetensi. Kenapa? Karena dengan meningkatkan kompetensi diharapkan pendidik tersebut, kami maaf menggunakan kata pendidik karena
dalam istilah terminologi, pendidik itu lebih luas maknanya. Kalau guru itu sebatas hanya pendidikan formal, di pondok pesantren nggak ada guru, adanya ustadz. Tapi kalau pendidik semua untuk level atau untuk jenis pendidikan itu pasti menggunakan kata pendidik. Jadi kami memakai terminologi pendidik. Pendidik itu harus mempunyai kompetensi. Kenapa? Karena mampu menciptakan suasana pembelajaran yang diharapkan kondusif, kreatif, efektif, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswanya. Maka perlu adanya kewajiban. Oke, bentar, ada problem. Seperti yang ditebak rekan-rekan, kita 10 menit lagi rekamannya nih. Berikutnya yang kedua, siapa saja yang bisa menggunakan pelatihan mandiri? Ayo, monggo silakan. Semua guru yang mempunyai akun belajar ID. Semua guru yang memiliki akun belajar ID. Oke, ada lagi? Apakah tenaga administrasi Pak. wajib atau enggak? Boleh ikut atau enggak? Boleh iya. Oh iya, boleh. Terus kepala sekolah? Oh, Boleh sekali. Oke, tentunya boleh dong. Oke, yang berikutnya. Apa saja yang perlu disiapkan sebelum mengerjakan pelatihan mandiri? Ayo, jujur. Apa saja yang perlu disiapkan? Yuk, monggo rekan-rekan. Yang paling utama. Postes. Yang perlu disiapkan sebelum mengerjakan pelatihan mandiri. Jangan lupa sebelum mengerjakan pelatihan mandiri. Kalau kayak postes Pelajari sudah pelatihan topiknya, mandiri. Dari topik. Menonton videonya. Videonya. Nah, saya tanya sama rekan-rekan, video di pelatihan mandiri apakah kita sudah mulai atau sedang melakukan pelatihan mandiri? Oh, login dulu. Login Ya. dulu, Bapak. Mulai deh, sudah masuk topik. Ada lagi nggak? Ada lagi jawaban yang paling cerdas. Saya tunggu. Ayo. Ada lagi jawaban yang kira-kira. Iya, betul Pak Nopri. Siapkan paket dulu, Pak. Siapkan paket internet. Download dulu aplikasinya. Dahulu percuma login kalau nggak ada paket internet. Jadi, nyawa dari pelatihan mandiri adalah paket internet ya rekan-rekan. Ini kuisnya sesuai dengan narasumbernya. Jadi tergantung narasumber jawabannya. Oke, yang berikutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pelatihan mandiri? Ayo kita sharing. 1 minggu, Pak Ari. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, tergantung waktunya, Pak. Tergantung waktunya, tergantung jam kita ya rekan-rekan. Kita. Ya. Oke, benar ya, fleksibel ya, tergantung pada kesibukan kita masing-masing. Ada yang mungkin 1 minggu, ada yang mungkin bisa 1 hari, atau mungkin ada 1 bulan belum nambah-nambah topiknya. Oke, jadi intinya Pak, ayo dari malam ini kita ubah mindset. Itu tergantung kita. Jadi kalau misalnya ada teman yang dapat 20, kok saya baru 2, tuh kenapa ya diri saya ya? Nah itu perlu ditanda tanyakan. Apakah memang sibuk benar? Saking sibuknya, Pak. Saking sibuknya, atau memang posisi males, Bapak. Nah, saya nggak bilang itu malesnya ya rekan-rekan. Rekan-rekan sendiri yang bilang loh. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah pendidik akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan pelatihan mandiri? Belum. Ya, belum karena ada proses yang harus menunggu validasi dulu. Oke. Berikutnya di sini kami siapkan ada alur mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri. Tentunya rekan-rekan terlebih dahulu menyelesaikan topik pelatihan mandiri hingga aksi nyata. Yang kedua itu ada proses yaitu validasi aksi nyata, di mana
Silakan rekan-rekan lalu simak, buka pelatihan mandirinya, topiknya itu kalau dulu itu biasanya minggu pertama, Rabu pertama bukan minggu pertama, Rabu pertama tiap bulan, minggu pertama itu sama Rabu di minggu ketiga setiap bulan. Jadi Rabu minggu pertama sama Rabu minggu ketiga. Nah, untuk yang sekarang kayaknya kurang paham masalah itu. Mungkin apakah memang seperti itu jadwalnya masih atau enggaknya. Yang berikutnya, ketika dinyatakan lulus, silakan rekan-rekan tuh sertifikat. Oke, kemarin atau beberapa yang hari lalu itu ada beberapa rekan yang mungkin masih ada kesulitan mendownload sertifikat. Nanti kita praktik kalau masih ada waktunya. Yang berikutnya tidak lulus. Nah, ini juga banyak sharing rekan-rekan. Aduh, Pak Ari, saya nih nggak lulus-lulus untuk aksi nyatanya. Jadi males aku aksi nyata berikutnya. Nah, ada tips dari saya pribadi. Silakan rekan-rekan pilihlah topik yang bisa rekan-rekan sesuai dengan kompetensi rekan-rekan ataupun menurut rekan-rekan paling mudah. Dan juga tolong diperhatikan, ada beberapa topik yang kita tidak bisa ikut sebelum mengikuti topik yang lain. Jadi tidak semua topik kita bisa ikutin, tapi kita bertahap. Tapi ada beberapa topik yang bisa kita langsung lakukan tanpa melakukan aksi nyata dengan topik yang lainnya. Apabila dinyatakan tidak lulus, itu silakan rekan-rekan simak saran. Kayaknya beberapa rekan sudah tahu triknya ini, tapi ada satu lagi trik. Apabila rekan-rekan sudah menyimak, sudah lihat rincian aksi nyata, oh ternyata memang sesuai aksi nyata kami dengan rincian atau panduan aksi nyata yang akan dilakukan. Diamati apakah memang benar sesuai benar atau ada yang kurang, baik misalnya dokumen, foto dan sebagainya. Kalau sudah sesuai, silakan ada pilihan ajukan banding. Ari punya pengalaman ajukan banding itu 2 kali. Ada topik yang pertama itu kalau nggak salah tentang asesmen. Yang topik kedua itu tentang apa ya, lupa Ari. Ada 2 topik yang Ari ajukan banding dan alhamdulillah walaupun lama ajukan bandingnya sekitar 1 bulan kalau nggak salah. Itu alhamdulillah memang diasesi oleh tim penilai dari PMM. Jadi ada 2 alternatif. Yang pertama perbaiki, yang kedua ajukan banding apabila rekan-rekan meyakinkan bahwa aksi nyatanya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Oke, yang berikutnya adalah tips lulus validasi aksi nyata. Yang pertama, nah ini rekan-rekan kita fungsi dari komunitas belajar, boleh kita berbagi sama rekan-rekan yang lain, tapi tolong hindari adanya unsur plagiarisme atau copy paste langsung. Oke, caranya gimana? Ketika kita berbagi dengan teman yang lain, ketika kita sudah lulus aksi nyata, kita share nggak apa-apa, tapi kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tulislah refleksi pembelajaran secara personal menurut sudut pandang rekan-rekan. Jadi misalnya contoh kayak perundungan, itu kan ada beberapa teman yang sudah lulus aksi nyatanya. Kita nggak bisa copy paste bahasanya, penampilannya dan sebagainya, kita copy paste dari teman, otomatis itu ada unsur plagiarisme. Tapi kalau kita paraphrase dengan bahasa sendiri atau dengan sudut pandang sendiri, insya Allah itu akan lulus aksi nyata kita. Yang berikutnya yaitu tentunya sesuai dengan panduan yang tertera pada setiap topik aksi nyata yang Anda pilih. Nanti kita langsung masuk ke PMM-nya ya rekan-rekan biar nampak jelas apa maksud dari tips kelulusan ini. Yang berikutnya yaitu aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik. Nah, ini saya pernah terjadi ketika kami melakukan topik A, karena kami mengejar target, karena target tahun ini kami kejar kalau bisa 30. Kalaupun bisa, kalau nggak bisa ya nggak masalah. Saking mengejarnya target, maka ketika kami longgar waktu, itu dalam beberapa hari kami langsung mengajukan beberapa aksi nyata. Dan ternyata ketika kami ditolak, kami lihat ternyata kami salah mengupload aksi nyata. Yang harusnya topik A, kami upload topik B. Nah, jadi ini untuk pembelajaran teman-teman sebelum kita
finishing untuk pengiriman aksi nyata, kita lihat lagi, kita amati benar file yang kita kirim itu atau file yang kita tautkan itu benar-benar apakah itu aksi nyata yang sesuai dengan topik atau tidaknya. Nah, yang berikutnya yaitu memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Jangan lupa dokumentasinya rekan-rekan. Misalkan dia terkait tentang modul ajar, berarti dokumentasinya boleh modul ajar. Dan juga jangan lupa selipkan dokumentasi masalah foto kegiatannya. Nah, itu jangan lupa. Dan satu lagi yang sering kita lupa yaitu kita harus menerima minimal 1 umpan balik dari objek. Terima kasih Bu Nur atas usahanya. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar. Tadi sudah selesai kita convert. Kita lanjut lagi rekan-rekan. Izin share screen-nya. Bentar, mana PowerPoint. Oke, tadi kita sampai yang bagian memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Yang berikutnya yang terakhir itu menerima minimal 1 umpan balik dari objek aksi nyata. Jangan salah paham rekan-rekan, maksud dari umpan balik dari objek aksi nyata itu bukan yang kalau kita sudah melakukan aksi nyata kita kan bisa share aksi nyata ya rekan-rekan. Di situ ada rekan-rekan lain ada umpan baliknya. Bukan itu yang dimaksud, adalah umpan balik di sini ada objek dari aksi nyata, bisa dari peserta didik ataupun kita bisa kolaborasi dengan rekan, itu bisa kita objek aksi nyatanya rekan juga, rekan pendidik. Nah, jadi kemarin kami sempat miskomunikasi, paham kami agak-agak miss sedikit karena kami merasa kami coba menge-share salah satu grup terkait aksi nyata kami dan ternyata mungkin link kami terlewat. Jadi setelah dan sebelum kami itu sudah direspon rekan-rekan yang di grup, tapi pas saya buka saya nggak direspon. Jadi ya udah saya dari situ saya coba tanpa umpan balik ketika share aksi nyata. Dan alhamdulillah itu tetap dinilai oleh penilai atau penelaah aksi nyata. Jadi kalau tips saya ketika kita sudah melakukan aksi nyata, yuk kita nunggu validasi baru kita share. Nah, kalau sudah divalidasi berarti aksi nyata kita sudah benar. Berarti kita baru share. Nah, share itu kan kita berbagi. Kalau belum divalidasi gimana mau berbagi? Nah, gitu rekan-rekan. Nah, jadi enaknya kita validkan dulu, baru sudah itu kita share. Oke, yang berikutnya. Di sini kami akan langsung masuk ke web platform Merdeka Mengajar, yaitu berbagi praktik baik tentang platform Merdeka Mengajar. Oke, izin share dulu, langsung kita menuju platform Merdeka Mengajar. Bentar, masih linknya ya, bentar. Platform beranda, oke, sharing. Ini jamnya agak beda dengan Gimit. Oke, kelihatan ya rekan-rekan? Ya, kelihatan. Di sini jangan lupa rekan-rekan, ini ada beranda. Ini yang sering rekan-rekan, nggak penting beranda. Langsung aja menuju pelatihan mandiri, bener nggak? Ya, mandiri. Ya, betul. Yang beranda ini adalah informasi terkini loh rekan-rekan. Jadi tolong lebih diperhatikan dulu sebelum kita meluncur ke pelatihan mandiri kita. Nah, karena salah satu yang contoh yang kayak tadi penelaah aksi nyata itu Ari dapat dari beranda ketika di detik-detik penutupan. Nah, jadi pas Ari baca, loh ini tentang apa ya? Oh ya sudah kita coba. Nah kayak ini, ingin tahu kelebihan dan kekurangan Anda sebagai pendidik, adanya namanya refleksi kompetensi. Nah pertanyaan rekan-rekan ada yang sudah belum? Sudah. Oh keren. Sudah Pak. Baru sampai Sudah, pedagogik. Sudah selesai Bu Yuni? Belum Pak Ari. Iya, belum. Baru sampai kepribadian Pak. Keren. Luar Baru biasa. 2. Nanti yang belum
silakan rekan-rekan lakukan. Klik aja mulai refleksi. Nanti di situ next aja, mudah kok itu kok. Itu mohon diindahkan sebelum Januari 2024. Jangan lupa rekan-rekan ya, jangan terkesima. Kalau bisa secepatnya monggo silakan lakukan. Nanti di situ jawab dengan jujur. Nanti kalau jawab dengan jujur, nanti mungkin ada treatment atau ada pelatihan khusus untuk kita untuk meningkatkan kompetensi. Oke, kita lihat beranda berikutnya. Kita intip dulu. Nah, ini. Sudah kirimkah? Kirimkan cerita kurikulum merdeka versi Anda belum? Nah, ada yang sudah tahu belum ini maksudnya apa? Belum. Ini kita adalah cerita sebagai wali murid. Kita sebagai wali murid, kita sebagai guru, rekan-rekan. Kita sebagai wali murid, di mana anak kita itu sudah di sekolahnya menerapkan kurikulum merdeka. Apa kira-kira perubahan dari anak kita? Nah, itu untuk yang ini. Oke, yang berikutnya kita scroll ke bawah. Oke. Di sini ada namanya pelatihan mandiri. Oke, sudah paham rekan-rekan, sudah ngelotok kering masalah ini. Ada komunitas sudah ngelotok kering juga. Di sini ada tak kasih seleksi kepala sekolah. Ayo rekan-rekan, ramai-ramai ikutin guru penggerak, pengajar praktik, biar di sini ada nanti nongol seleksi kepala sekolah. Nanti silakan diisi. P3K juga bisa. Syaratnya P3K itu pengalamannya 2 tahun sejak dia diangkat P3K. Baru bisa mengikut seleksi sebagai kepala sekolah. Monggo diatur rekan-rekan yang berminat untuk menjadi kepala sekolah. Oke, yang berikutnya yaitu refleksi kompetensi yang tadi ya, yang di beranda tadi. Nah, yang ini ada yang baru. Mungkin di tempat rekan-rekan belum ada. Nah, kalaupun ada, klik ini adalah pelatihan yang dilakukan oleh tim PMM. Yang salah satunya yang Ari sedang ikutin yaitu penelaah aksi nyata. Oke, dari mana Pak Ari awal muasal Pak Ari bisa ikut terlibat dari beberapa yang tadi? Yuk kita sharing. Sebentar kita keluar dari topik aksi nyata dulu. Silakan rekan-rekan amati di bagian bawah. Itu ada beranda, ada ide praktik, ada kelas, ada info terkini, ada akun. Nah, kalau mau lihat berapa sih bintang kita klik akun. Klik akun, selanjutnya lihat profil saya. Nanti akan nampak kita dapat berapa bintang. Oke, bintang penghargaan kayaknya. Nah, bintang penghargaannya berapa? Nanti langsung scroll ke bawah apa yang sudah kita lihat. Nah, bahan ajar dan sebagainya. Oke, kita masuk kembali lagi ke beranda. Rekan-rekan. Oke, di samping beranda itu adanya ide praktik. Nah, rekan-rekan dicoba buka nanti ketika sudah santai, bukalah ide praktik. Selanjutnya silakan klik aja salah satu praktik baik yang ada di sini. Kita coba klik salah satunya. Oke. Di sini ada dia cerita tentang kolaborasi yang berdampak terhadap kedisiplinan murid. Kita scroll ke bawah. Kalau mau baca untuk menambah kompetensi ya monggo silakan. Tapi kalau rekan-rekan mau masuk sebagai kreator ide praktik baik, scroll aja ke bawah. Nah, ada linknya rekan-rekan. Nah, klik linknya. Nanti di situ setelah klik nanti ada isian. Nanti rekan-rekan akan diseleksi pengisian rekan-rekan. Nanti ketika rekan-rekan sudah lulus seleksi, nanti rekan-rekan akan diundang pelatihan. Nah, ketika diundang pelatihan itu nanti akan dituntut untuk membuat namanya ide praktik. Nah, apabila rekan-rekan lulus kurasi, istilahnya kurasi untuk praktik baiknya, itu maka rekan-rekan akan nanti dimasukkan dalam satu grup namanya kreator ide praktik. Nah, setelah di kreator ide praktik itu kita nunggu antrian untuk masuk PMM
untuk cerita praktik kita biar langsung bisa kita masuk di PMM-nya. Nanti Ari sudah masuk di PMM untuk cerita praktiknya. Nanti ketika kita ngantri, nanti ketika kita sudah dapat antrian tersebut, maka kita akan dihubungi oleh pihak PMM untuk kira-kira apa yang bisa kita perbaiki. Nanti ada beberapa perbaikan sesuai dengan saran dari tim PMM sampai semuanya clear, semuanya menurut mereka itu divalidasi atau dikurasi, maka setelah itu baru kita masuk namanya teman belajar. Nah, dari teman belajar itulah semua kegiatan di situ kami setiap bulan mendapatkan pelatihan gratis dari tim PMM. Siapa yang berminat? Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi. Nah, terakhir kemarin pelatihan yang kami dapat yaitu public speaking. Alhamdulillah sudah menambah kompetensi kami pribadi terkait apa yang maksud dari public speaking tersebut. Oke, yang berikutnya, kalau kami pribadi kemarin, kenapa kami cepat tergabung di situ? Kami itu memotong kompas rekan-rekan. Memotong kompas, tadi kan kata Ari, kita klik ini nanti akan diseleksi, nanti akan melakukan apa, diundang pelatihan, selanjutnya nanti dikurasi dan sebagainya. Kalau Ari kemarin, nah ini untuk pelajaran rekan-rekan, kita intip terus webinar dari kementerian. Ikutin. Walaupun temanya mungkin rekan-rekan kan pendidik yang hebat, mungkin sudah tahu apa diferensiasi, sudah tahu itu asesmen dan sebagainya. Tapi siapa tahu nanti di situ ada menyelipkan fitur-fitur terbaru PMM. Salah satunya yang Ari rasakan ketika ide praktik itu fiturnya baru, belum terlalu banyak orang mengenal. Ketika itu ada tim PMM namanya Mas Ferian, itu mengatakan bahwa ada fitur terbaru, ayo kita coba Bapak Ibu sumbangkan dan sebagainya. Ari coba tanpa mengikuti pelatihan dan alhamdulillah Ari terundang, bukan pelatihan, langsung menjadi grup di kreator ide praktik. Dan nggak nunggu lama, sekitar nggak nyampe 1 bulan, Ari masuk di grup teman belajar. Dari situlah Ari mendapatkan berbagai informasi terkait seleksi-seleksi yang diadakan PMM. Dan ada yang memang terbatas untuk kalangan yang sudah termasuk di grup situ, ada juga untuk yang umum. Seperti yang umum adalah penelaah aksi nyata. Kalau untuk penulis artikel webinar, itu hanya untuk seleksi di teman belajar yang sudah ditentukan oleh tim PMM. Ya, jadi semangat rekan-rekan, jangan sampai rekan-rekan tergoda dengan zona nyaman rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan, Pak Ari sibuk kayak ini. Ngelihat Pak Ari sibuk banget, bla 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 bla. Insya Allah rekan-rekan bisa. Kenapa? Saya yakin karena saya yang seperti ini aja, yang mungkin saya nilai kayak Bu Yuni itu kan kompetensinya luar biasa, Bu Nur dan sebagainya, Pak Ajis dan sebagainya. Itu kalau saya nilai apalagi tentang kurikulum merdeka, super dahsyat pemahamannya. Di bawah Ari banget, Ari itu di bawah rekan-rekan. Ari itu mengenal PMM dan mengenal kurikulum merdeka ketika sudah memasuki tahun ketiga. Ketika Ari mengajar memang banyak di kelas kurikulum merdeka. Nah dari situ Ari membuka diskusi dengan berbagai macam jenjang, baik dia SD, SMP maupun SMA dari berbagai sekolah, baik itu sekolah penggerak maupun bukan sekolah penggerak. Dan salah satunya yaitu ada di PMM. Nah, makanya kita perlu meningkatkan kompetensi yaitu dengan cara memanfaatkan pelatihan mandiri di PMM. Oke, kita langsung masuk yuk rekan-rekan di pelatihan mandiri. Ini agak lelet sinyalnya atau lelet laptopnya. Oke, di sini rekan-rekan ada nih. Boleh dibaca pengumuman peserta pelatihan penelaah aksi nyata sejawat. Nah ini kata Ari, minggu-minggu sebelumnya ini muncul di beranda. Nah sekarang muncul dia adalah pengumumannya. Jadi ini 2.000-an peserta, diseleksi itu sebanyak 200 peserta. Dan alhamdulillah untuk Sumsel itu ada beberapa yang masuk, salah satunya kami. Yang berikutnya di sini, ini ada rekomendasi belajar. Nah, rekan-rekan, kemarin kita membahas namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu ada hubungan erat sama diri kita dan juga sekolah.
Nah, rekomendasi belajar ini, aduh kayaknya PMM-nya agak anu ya, agak apa? Gangguan ya. Bentar. Bentar kita refresh dulu. Oh iya, PMM-nya gangguan tuh gimana nih, Bu Nur? Oke, kita lihat. Di sini ada rekomendasi belajar. Biasanya di sini ada rekomendasi topik dan rekomendasi belajar. Rekomendasi topik dan rekomendasi belajar ini dihubungkan sama rapor pendidikan di sekolah kita. Jadi rekan-rekan kalau bingung topik mana ya Pak Ari yang mau kami dulukan, yuk kita dulukan di rekomendasi belajar. Nah disitulah yang bisa meningkatkan rapor pendidikan kita. Jangan lupa rekan-rekan pulang dari webinar ini kita intip yuk topik belajar kita tuh yang mana yang rekomendasi belajarnya. Nah itu yang kita dulukan. Kalau kami pribadi yang belum itu adalah bagian literasi numerasi untuk rekomendasi belajarnya. Kenapa kami belum? Karena kami pelajarannya mata pelajaran bahasa Inggris agak mengaitkan sama numerasi itu agak gimana. Kalau Bu Yuni yang eksak, fisika, matematika itu mudah numerasi. Tapi kalau untuk bahasa Inggris mungkin salah satu celahnya yaitu teks prosedur. Yang lainnya kayaknya agak susah. Nah, jadi kami masih mencari momen di mana kami bisa menerapkan literasi numerasi. Berikutnya di sini. Bentar. Oke, kita login dulu. Kayaknya lagi bermasalah nih rekan-rekan TMM-nya. Bu Nur atau teman-teman yang lain kalau mau ice breaking monggo silakan. Bu Iip mana Bu Iip? Bu E lagi makan pempek. Silakan Bu Ati. Monggo Bu Ati. Kalau misalnya PMM-nya nggak terbuka nggak ya? Terbuka. Oh, alhamdulillah terbuka. Oke, kita lihat hijau. Aku agak sombong dikit ya. Wes hijau. Biar silau, kata orang kan kalau hijau-hijau itu Keren, kan silau ya. mantap. Bu Nur kepanasan nanti ya. Seger Pak Ari lihatnya. Seger malahan lihatnya Seger tuh. ya, hijau. Oke, kita coba yang biru dulu. Nah, tips dari saya pribadi, rekan-rekan, boleh diikutin. Ketika kita mungkin waktu lagi jam kosong ataupun lagi nggak ada kerjaan sambil ngobrol sama teman-teman, buka PMM yuk. Sambil ngobrol, sambil kita kerjakan, bukan aksi nyata yang dikerjakan, tapi materinya kita liatin. Ya, Dan sebagainya. topiknya, Tahapannya materi. nunggu biru, habis nunggu biru baru pas kita ada waktu kosong, longgar benar, kita coba aksi nyatanya. Nah itu kalau saran dari saya. Saya lagi banyak ngantri, ada 7 yang ngantri tapi sudah 2 minggu belum di ACC, nggak tahu kenapa. Oke, yang berikutnya kita coba nih, yang biru aja ya rekan-rekan. Kita lihat coba supervisi akademik. Oke, kita lihat langsung aksi nyata. Nah, di sini rekan-rekan, kemarin kami sempat izin sama Pak Endang. Pak Endang, ada tentang supervisi. Nah, boleh dong kami minta hasil supervisi kami terhadap salah satu rekan guru. Nah, itu tujuan Ari untuk mencoba. Walaupun saya pribadi di situ kan tertulis kepala sekolah garis miring wakil. Nah, siapa tahu bisa nambah sertifikat pendidik. Nah, kalaupun enggak ditolak ya udah, yang penting kita berusaha untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, di sini jangan lupa rekan-rekan jangan langsung pilih-pilih, misalnya kita lihat aduh Bu Yuni sudah pilih aksi nyatanya supervisi pendidik akademik bagian yang pertama. Aku juga milih yang pertama. Menurut kita yang pertama itu menurut kita mungkin mudah. Atau mungkin juga menurut orang lain itu juga mungkin tidak semudah yang menurut kita. Jadi kita coba yuk kita bisa nilai diri kita. Kira-kira yang cocoknya di bagian mana. Nah kayak contoh di bagian kurikulum mereka kan. Karena kan banyak fokus pada mengapa kurikulum itu berubah. Kalau Ari enggak. Ari lebih pada Ari ngupload ada udah selesai.
Jadi lebih simpel sebenarnya. Oke, yuk kita intip. Kita coba kita lihat yang pilihan pertama. Oke. Nah, di sini kita coba bandingkan. Yang diminta adalah diskusi dan sepakati tujuan, rencana, dan jadwal supervisi akademik dengan guru-guru di satuan pendidikan. Kira-kira poin nomor 1 apa yang kita siapkan rekan-rekan? Rapat. Iya, Penentuan boleh jadwal. rapat, boleh berupa kayak kombel dan sebagainya, foto yang jelas. Iya. Foto Iya. menunjukkan bahwa di situ ada tujuan, rencana, Penentuan jadwal jadwal. supervisi. Kita juga kita selipkan jadwal supervisi kita. Yang kedua, periksa perencanaan pembelajaran guru apakah sudah berpusat pada murid. Itu apa kira-kira yang diminta? Modul ajarnya, RPP. Iya, modul ajar dan juga foto ketika kita menelaah modul ajar tersebut. Kalau memang pengen sesuai yang seperti ini. Yang berikutnya, yang ketiga, Berarti berikan bagian umpan yang balik terhadap perencanaan pembelajaran guru dan disepakati rencana aksi perbaikan. Tadi itu diberi Pak Ari. Apa? Halo, Bu Yuni? Iya, ya, maaf. Yang tadi bagian modul ajar yang di foto itu berarti pada bagian yang memperhatikan peserta gimana? Oh, yang bagian Oh, yang gitu. modul ajar ya. Kita lihat di situ bahasanya. Kalau menurut versi Ari ya Bu Yuni, mohon maaf kalau versi Untuk dokumentasinya kan bisa lebih dari yang kami ya. pahami. Periksa perencanaan. Berarti kita meriksa perencanaan, berarti meriksa modul ajar. Nah, ketika kita datangi, misalkan Bu Yuni mau meriksa modul ajar Ari, didatangi dulu Ari. Ketika kita bercakap, berbincang masalah itu, kita melihat modul ajar, kita foto. Nanti kita beri keterangan ketika melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan pembelajaran guru. Nah, selanjutnya nanti kita lampirkan modul ajar dan juga yang poin nomor 3 itu berikan umpan balik terhadap perencanaan pembelajaran guru dan sepakati rencana aksi perbaikan. Nah, apabila memang modul ajarnya belum sesuai dengan yang seperti yang diharapkan, yaitu intinya berpusat pada murid, maka berarti kita apa? Berarti kita adanya umpan balik saran terkait dengan modul ajar tadi dan merencanakan aksi perbaikannya. Oke. Yang berikutnya yang kelima, unggah buktinya. Nah, yang pertama jadwal supervisi tadi udah disinggung ya rekan-rekan. Yang kedua catatan pemeriksaan perencanaan pembelajaran udah disinggung, ada umpan balik dan sebagainya. Yang berikutnya yang keempat ya, umpan balik mengenai kegiatan supervisi. Berarti kira-kira umpan baliknya dari siapa rekan-rekan? Apakah dari murid? Dari supervisornya. Kawan sejawat. Iya, rekan yang ini dong. Rekan yang di supervisi. Nah, itu salah satu contoh kita telah benar. Kira-kira apa urutannya, apa yang diminta. Jadi kalau misalnya kita langsung foto supervisi, selanjutnya kita ngelampirkan jadwal supervisi udah selesai, atau supervisi udah selesai. Memang ada beberapa momen yang mungkin kita sederhana, ada juga beberapa momen yang ada tahapannya di mana agak sedikit ya udah ini berarti harus sesuai. Nah, kayak itu. Kayak yang sederhana yang menurut Ari yang pertama kemarin Ari sederhana itu refleksi. Nah, refleksi nah, di situ hanya penggerak Ari untuk guru penggerak Ari. Ari scan, terus Ari minta umpan balik sama teman, udah selesai. Sangat sederhana. Sedangkan di situ beberapa poin yang diminta. Oke. Ya Arni Iswari SMAN 22. Halo Bu Arni. Baru nampak di layar Bu kami Bu. Nampak di layar kami. Halo Pak. Oke, selamat bergabung. Ini kepala sekolah kami itu yang Pak Sutarjo SPD M.
Salam Oh, Bu Arni, guru bunga. Pak Tarjo. Masih calon, Pak. Lagi proses. Oke, mudah-mudahan Kayaknya bulan masuk sebagai Desember. pelajar praktik ya Bu ya, atau malah langsung naik ke pasil atau introvert. Oke, Amin. amin. Oke, kita lanjut Amin, ya doakan, Bapak Pak, Ibu. ya. Iya, amin. Rekan-rekan guru yang hebat. Iya, Pak. Kita lihat kalau misalnya pilihan kita nggak ada, pilihan kita kurang cocok di sini, kita lihat pilihan lain. Kalau cocok berarti kita klik pilih aksi nyata. Oke. Selanjutnya kalau kita pilih aksi nyata, itu kita masukkan. Nah, di sini kita isi sesuai dengan mulai lengkapi. Nah, dilengkapi kita checklist bla 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 bla. Anggap aja kita checklist, nanti Ari batalkan aja. Lanjut. Mohon maaf agak dipercepat rekan-rekan ini karena kayaknya sudah peringatan lagi 10 menit lagi. Ya, Pak. Oke. Di sini jangan lupa deskripsi. Nah, ini kata Ari, selain aksi nyata yang tadi yang kita upload berupa dokumen dan sebagainya, di sini juga jangan lupa rekan-rekan itu deskripsi dan segala macamnya itu jangan langsung kopas dari teman. Ayo kita pakai bahasa sendiri. Jadi di sini juga dinilai, di aksi nyata juga dinilai. Ayo kita mencoba hindari plagiarisme. Nah, bukan berarti yang plagiarisme itu nggak boleh. Boleh, tapi amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu saja kalau mau dikupas tuntas, kayaknya waktu kita berjam-jam kurang, ya Bu ya, Bapak ya. Mungkin nanti kita ada sesi kedua ya, Bu Yuni, ya, mungkin untuk menelaah lebih dalam lagi aksi nyata yang kita sudah di ACC. Nanti kita sharing. Kira-kira Pak Ari coba buka dulu dong kurikulum Merdeka seperti apa sih aksi nyata Pak Ari? Ya nanti kita buka. Nah, tapi untuk sementara ini kita stopkan dulu ini. Sebelum kita tutup, kami akan punya pantun dulu sebentar. Stop screen dulu. Oke, pantunnya saya mau ngepek dulu rekan-rekan. Mau ngepek dulu. Saya bukan guru bahasa Indonesia, Bu Ip, jadi no comment ya. Oke. Ini ada pantun bulan bulat itu namanya. Cakepnya dong. Sinarnya indah ceria. Sebelum kita menutup jangan lupa ya Bu Ip, dapat happy. Iya. Oke, yuk monggo silakan Bu Ip. Silakan Pak Hafiz. Bisa dibantu karena pakai HP baru kecil. Kecil nggak semuanya. Punya beberapa saja. Oke, kami ambil alih aja. Begitu ya Bu Ip. Oke, terima kasih Pak Ari atas penyampaiannya di tuntas ya. Boleh nanti kita akan mengadakan sesi kedua 2 minggu yang akan datang. Saya memberi penguatan. Platform Merdeka Mengajar atau yang sering kita sebut sebagai PMM adalah platform edukasi yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek sebagai salah satu dukungan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Platform Merdeka Mengajar membantu pendidik dalam mendapatkan pemahaman, referensi, dan inspirasi untuk dapat menerapkan kurikulum Merdeka. Selain itu, platform Merdeka Mengajar merupakan platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Platform Merdeka Mengajar mendukung penerapan kurikulum Merdeka dan dapat mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa platform Merdeka Mengajar atau PMM merupakan senjata utama yang harus dimiliki dan dieksplorasi oleh guru untuk menghadapi sinkronisasi Merdeka. Bapak Ibu guru mempelajari lebih dalam
syarat untuk mensukseskan kurikulum BK, pendidik masa kini adalah pendidik yang ingin terus tumbuh tidak hanya dalam namun juga lakukan yang bisa satu digunakan dan sebagai moderator saya mohon ada kesalahan dalam menerima melalui webinar optimalisasi PMM komunitas belajar SMA Padang 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ada sesi tanya jawab. Jangan lupa tadi bersertifikat ya teman-teman. Untuk Bu Arni, Mbak Titi, selamat datang di komunitas belajar kami. Monggo, kami nanti akan kirim link untuk di grup komunitas. Siapa tahu nanti Bu Arni atau Mbak Titi bisa sebagai narasumber gantian kita berbagi praktik baik. Kita tidak mengenal nama sekolah kita, tetapi mengenalnya adalah komunitas belajar lintas sekolah. Ayo Bu Ip, boleh dipandu? Siap Aris. Silakan Bapak Ibu. Open cam dong, teman-teman. On cam. Silakan dibuka Bapak Ibu untuk open kamera. Open kamera sebagai presentasi. Oke, siapa yang bisa fotonya, screenshotnya, SS-nya? Oke. Lambang ya, boleh. Ketiga ya Bu. Oke. Pak Tarjo gimana Pak Tarjo sarannya? Foto seperti ini atau gimana? Assalamualaikum Penta Bapak. gimana Penta? Benar enggak kayak ini kita? Belum ada Kayak ini aja ya, literasi aja gimana yuk? Aja yuk, literasi aja yuk. Oke, karena Arimoto maaf tangan kiri ya. Kita screenshot aja bagian halaman pertama ya, page 1 yuk. Oke, page 1 udah kita screenshot rekan-rekan. Saya simpan dulu, saya mau ke Ombel. Bentar. Selanjutnya kita coba untuk yang kedua, tangannya tetap ya teman-teman. Kita nggak tahu yang bagian keduanya rekan-rekannya. Ayo tangannya literasi. Kiri apa kanan ini? Kanan aja karena saya itu kebetulan yang apa otomatis saya menggunakan tangan. Oke, terima kasih rekan-rekan guru hebat. Semoga kita bisa berjumpa lain di waktu kesempatan yang lain ya rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Satu kata untuk komunitas kita yaitu lalu mudah-mudahan akan bertahan. Ini yang perdana dan bukan yang terakhir. Oke, boleh lab rekan. Pak Ibu silakan boleh Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Ari, terima kasih Bu Ip, terima kasih semua rekan-rekan hebat. Tetap Terima kasih semangat, semuanya. Assalamualaikum. maju bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu dong Mbak Titi. Iya Mas, gimana Mas? Ari itu agak kacau sinyalnya tadi, jadi nggak terbaca Mbak Titiknya. Mohon maaf. Aman. Iya, cuma tadi memang agak 2 kali ya. Ada gawe yang berdekatan kayaknya ya, 2 kali Ya. suara ya. Benar, mantul agak ya. Iya, karena yang sebentar tadi tuh Ari pribadi, yang kedua karena pakai HP, yang berikutnya tuh mungkin karena antara moderator sama ini satu ruangan ada 3 orang.